Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur marilah kita sama-sama ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Beliau telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga hingga saat ini kita masih bisa melaksanakan perkuliahan evolusi walaupun dilakukan secara daring. Selawat berangkatkan salam tak pernah bosan kita kirimkan buat arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami di sini dari kelompok 11 akan memimpin diskusi pada pagi hari ini yang berjudul materi yang akan kami sampaikan yaitu evolusi molekuler bagian yang kedua, di mana saya Yesi Putri Utami sebagai moderator dan satu orang rekan saya yaitu Femil Adela. Tentang evolusi molekuler itu ada dua, yaitu evolusi biologi dan molekular filogeni. Evolusi biologi itu merupakan evolusi yang terjadi pada makhluk hidup. Evolusi biologi menjelaskan sebuah peristiwa-peristiwa yang terbentuknya sel pertama atau disebut dengan progenot yang ada di bumi ini, dan akhirnya sel tersebut menjadi sel prokariot purba seperti archaebakteri dan eubakteri, lalu akan berkembang menjadi organisme eukariot. Dari organisme yang bersel tunggal yang kita kenal dengan uniseluler hingga organisme bersel banyak atau multiseluler. Yang untuk sel pertama itu asal mula terbentuknya sel. Sel awal atau disebut dengan primitif itu terbentuk dari molekul-molekul biologis yang terpolimerisasi. Sel primitif diperkirakan terdiri atas materi genetik dan membran sel primitif dengan bentuk sangat mirip dengan bakteri. Yang kedua, itu ada teori autotrof, yaitu asal mula metabolisme. Menurut ahli kimia, sel primitif yang terbentuk pertama itu adalah sel yang bersifat autotrof, bukan sel yang heterotrof. Dari pernyataan tersebutlah dikenal dengan teori yang namanya autotrof. Sel autotrof primitif ini diperkirakan mengikat karbon dioksida dan menghasilkan materi organik untuk dimanfaatkan sendiri. Yang ketiga, ada namanya evolusi sel prokariotik dan eukariotik. Prokariot diperkirakan berkerabat lebih dekat dengan progenot daripada eukariot. Sebagian besar prokariot diklasifikasikan menjadi domain eubakteria, sedangkan yang lainnya itu diklasifikasikan pada domain archaebakteria yang hidup di lingkungan ekstrim. Oleh karena itu, para ahli memperkirakan bahwa eubakteria berevolusi dari archaea primitif, yang selanjutnya eukariot itu berevolusi dari eubakteria. Sekian sedikit pengantar dari saya tentang evolusi biologi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang molekular filogeni akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Femil Adela. Kepada Femil Adela saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya Femil Adela akan menjelaskan mengenai molekular filogeni. Molekular filogeni merupakan alat untuk merekonstruksi sejarah biologi organisme berdasarkan kajian molekuler terhadap materi genetik organisme. Ada beberapa istilah dalam molekular filogeni. Yang pertama, filogenetik merupakan studi yang membahas tentang hubungan kekerabatan antar organisme melalui analisis molekuler dan morfologi. Selanjutnya, dendrogram, yaitu diagram bercabang yang menggambarkan hierarki kategori berdasarkan derajat kesamaan sejumlah karakteristik dalam taksonomi. Selanjutnya yaitu fenetik, merupakan studi yang mengklasifikasikan berbagai macam organisme berdasarkan kesamaan atau kemiripan morfologi dan sifat lainnya yang dapat diobservasi, tidak tergantung pada asal evolusi organisme bersangkutan. Selanjutnya, kladistik
yaitu studi yang mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan asal evolusinya. Kladistik juga merupakan suatu studi hipotesis tentang evolusi organisme. Selanjutnya, kladogram. Kladogram merupakan gambaran pohon evolusi hasil studi kladistik. Kladogram dikenal juga dengan istilah pohon filogenetik. Selanjutnya yaitu rekonstruksi sejarah dari morfologi filogeni. Yang pertama yaitu analisis filogenetik. Analisis filogenetik mempelajari hubungan kekerabatan antar organisme melalui analisis molekuler, baik dari sekuen DNA maupun sekuen protein. Struktur DNA dapat bermutasi dengan kecepatan yang berbeda pada setiap organismenya. Mutasi pada struktur DNA tidak selalu menyebabkan perubahan produk protein yang dikenal dengan mutasi netral. Yang kedua yaitu urutan paralogos dan ortologos. Ortologos merupakan gen yang homolog yang ditemukan pada saat pemisahan spesies dan dibedakan saat terbentuk organisme baru. Sedangkan gen paralogos adalah gen yang dilokasikan pada organisme yang sama karena duplikasi gen. Seperti yang terlihat pada gambar yaitu contoh dari sekuen paralog dan ortolog. Dari gambar tersebut dapat dilihat suatu gen moyang diduplikasi dan memisah menjadi gen A dan gen B yang merupakan paralog. Kedua gen tersebut terdapat pada dua spesies moyang yang telah memisah menjadi spesies 1 dan 2. Kedua spesies tersebut memiliki gen A dan B yaitu A1 dan B1 untuk spesies 1 dan A2 dan B2 untuk spesies 2. Masing-masing gen tersebut masih merupakan paralog. Namun, sejak terjadinya pembentukan spesies 1 dan 2 menjadi dua spesies berbeda, gen A1 dan A2 merupakan gen ortolog dan gen B1 dan B2 juga ortolog. Yang ketiga yaitu klasifikasi biologis berdasarkan data molekuler. Semua makhluk hidup mensintesis protein dan ribosomnya sendiri. Ribosom dimiliki oleh semua organisme, sehingga analisis filogenetik berdasarkan ribosomal RNA akan lebih efektif untuk menentukan garis hubungan antar organisme, sehingga membentuk pohon filogenetik yang mewakili semua makhluk hidup. Seperti yang terlihat pada gambar, yaitu inilah pohon filogenetik 3 domain makhluk hidup berdasarkan perbandingan sekuen RNA, yaitu di mana perkembangan sistem klasifikasi terbaru memisahkan subkingdom Archaebacteria dan Eubacteria menjadi domain yang berbeda, sehingga terbentuk klasifikasi 3 domain, yaitu domain Archaea, Eubacteria, dan Eukarya. Yang keempat, DNA purba. DNA purba adalah DNA yang diambil dari fosil sisa-sisa makhluk hidup yang telah punah, serta bagian tubuh makhluk hidup yang telah terawetkan. DNA yang telah diisolasi dari berbagai sampel berusia jutaan tahun umumnya segera mengalami kerusakan, sehingga proses identifikasi sulit dilakukan. Yang kelima yaitu transfer gen horizontal. Transfer gen dibedakan menjadi dua, yaitu transfer gen vertikal dan horizontal. Transfer gen vertikal merupakan pewarisan materi genetik dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Transfer gen horizontal terjadi dengan adanya transmisi materi genetik dari organisme donor menuju organisme lain di luar jalur keturunannya. Yang terakhir yaitu hipotesis moyang manusia. Terdapat dua hipotesis yaitu model Noah-Ark dan model multiregional. Seperti yang terlihat pada gambar, seperti inilah model Noah-Ark dan model multiregional. Pada model Noah-Ark lebih dapat diterima berdasarkan analisis genetik, karena model Noah-Ark mengemukakan bahwa Homo sapiens modern berkembang dari satu kelompok moyang di Afrika. Cabang lainnya dari manusia purba telah berkembang di Eropa dan Asia, sementara waktu belum punah. Manusia modern kemudian terbentuk menjadi beberapa cabang dari moyang Afrika. Sedangkan model multiregional memperkirakan bahwa Homo sapiens berkembang dari interaksi yang beragam di antara beberapa garis keturunan. Homo erectus awalnya berasal dari Afrika, kemudian bercabang dan berimigrasi ke Asia dan Eropa. Jalur perkembangan tiap cabang ditransmisikan ke cabang lainnya, sehingga memungkinkan pertukaran materi genetik di antara ketiga percabangan, meskipun moyang awalnya terpisah sejauh ribuan mil.
Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Femil Adela atas penyampaian materinya yaitu tentang molekuler filogeni. Dengan berakhirnya penyampaian materi yang disampaikan oleh Femil Adela, maka hanya itulah diskusi dari kelompok 11 yaitu tentang evolusi molekuler pada bagian kedua ini. Saya sebagai moderator dari kelompok 11, mohon maaf jika terdapat kesalahan baik dari penyampaian ataupun pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.